Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dapat bermimpi lebih tinggi, membangun masa depan yang lebih baik, dan membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Pendidikan bukan hanya soal angka dan nilai, tapi tentang membentuk karakter, membangun kepercayaan diri, dan menanamkan semangat untuk terus belajar sepanjang hayat. Tanpa pendidikan yang merata, mimpi Indonesia untuk maju hanya akan jadi angan-angan. Masih banyak anak di pelosok negeri yang harus berjuang keras demi bisa belajar, bahkan menempuh perjalanan jauh setiap hari. Ketimpangan ini harus diatasi agar setiap anak punya kesempatan yang sama. Setiap anak, dari Sabang sampai Merauke, berhak atas sekolah yang layak. Tidak peduli latar belakang, suku, atau kondisi ekonomi, semua anak Indonesia pantas mendapatkan pendidikan terbaik. Sekolah rakyat hadir bukan sekadar membangun gedung, tapi membangun peradaban. Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif, tempat anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Visi besarnya, tak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal. Setiap anak harus bisa menggapai cita-citanya tanpa hambatan. Sekolah rakyat menawarkan pendidikan berkualitas, gratis, dan mudah dijangkau. Semua fasilitas dan perlengkapan disediakan agar anak-anak bisa fokus belajar tanpa beban biaya. Di sini, anak-anak belajar ilmu, karakter, keberanian, dan cinta tanah air. Mereka juga diajarkan untuk saling menghargai, bekerja sama, dan menjadi pemimpin masa depan. Sekolah ini menjadi pusat kegiatan masyarakat, bukan hanya tempat belajar. Orang tua, guru, dan warga sekitar turut terlibat membangun lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Bayangkan sekolah dengan fasilitas lengkap, guru bersemangat, dan kurikulum relevan. Semua dirancang untuk mempersiapkan anak-anak menghadapi tantangan zaman. Proyek ini adalah lompatan besar untuk mengubah nasib jutaan anak Indonesia. Setiap sekolah yang dibangun adalah harapan baru bagi masa depan bangsa. Tahap 2 sekolah rakyat membuktikan pemerintah serius memprioritaskan pendidikan. Komitmen ini menjadi bukti nyata bahwa pendidikan adalah prioritas utama. Setiap ruang kelas yang dibangun adalah janji untuk masa depan yang lebih cerah. Anak-anak kini punya tempat yang layak untuk belajar dan berkembang. Ini investasi jangka panjang untuk Indonesia yang adil dan sejahtera. Pendidikan adalah fondasi utama untuk menciptakan generasi yang cerdas, berdaya saing, dan berakhlak mulia. Mari wujudkan ekosistem pendidikan yang utuh untuk generasi penerus bangsa. Bersama, kita bisa membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, dimulai dari sekolah rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum resmi memulai lelang proyek Sekolah Rakyat Tahap 2, sebuah inisiatif besar yang menandai komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi pendidikan nasional. Proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri. 100 sekolah baru akan dibangun serentak di seluruh Indonesia, menjangkau dari Sabang hingga Merauke, dari kota besar hingga desa terpencil. Setiap titik pembangunan membawa harapan baru bagi anak-anak bangsa. Ini langkah nyata memperluas akses pendidikan berkualitas ke daerah-daerah terpencil, agar tidak ada lagi anak Indonesia yang tertinggal karena keterbatasan fasilitas. Pendidikan yang layak kini semakin dekat untuk semua. Proses lelang dimulai Agustus 2025, diikuti dengan konstruksi yang akan dimulai pada bulan September. Setiap tahapan dirancang agar berjalan efisien dan tepat waktu, demi mengejar target yang telah ditetapkan. Targetnya, semua sekolah selesai dan siap digunakan pada Juni 2026, tepat sebelum tahun ajaran baru dimulai. Dengan begitu, generasi muda bisa langsung merasakan manfaatnya tanpa harus menunggu lebih lama. Siswa baru bisa langsung menempati gedung modern dan inspiratif, lengkap dengan fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang nyaman akan mendorong semangat belajar mereka. Proses lelang yang transparan dan akuntabel jadi kunci keberhasilan, memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara bertanggung jawab dan tepat sasaran. Kualitas bangunan diutamakan demi keselamatan dan kenyamanan siswa dan guru. Setiap detail konstruksi diawasi ketat agar hasilnya benar-benar optimal. Mari kawal proses ini bersama, pastikan anggaran digunakan tepat sasaran. Partisipasi masyarakat sangat penting untuk menjaga transparansi dan keberlanjutan proyek. Setiap bata yang disusun adalah fondasi masa depan bangsa, menjadi simbol harapan dan cita-cita anak-anak Indonesia untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Pembangunan sekolah bukan sekadar proyek, tapi investasi untuk generasi penerus. Setiap ruang kelas yang terbangun
adalah peluang baru untuk tumbuh dan berkembang. Bersama, kita wujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas, demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan berdaya saing di dunia. Membangun 100 sekolah butuh anggaran besar. Pemerintah mengalokasikan 25,8 triliun rupiah khusus untuk sekolah rakyat dari total 32 triliun anggaran prasarana strategis 2026. Biaya satu sekolah diperkirakan 200 miliar rupiah, tergantung lokasi dan kondisi. Standar kualitas dan fasilitas jadi prioritas utama. Selain sekolah rakyat, 3,5 triliun dialokasikan untuk madrasah, dan sisanya untuk fasilitas pendidikan lain. Setiap rupiah adalah uang rakyat, harus diawasi dan dipertanggungjawabkan. Transparansi dan pengawasan publik sangat penting. Tidak ada kompromi pada kualitas. Sekolah harus kokoh, aman, dan inspiratif. Anggaran ini adalah investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia. Mari pastikan dana pendidikan benar-benar membangun generasi unggul. Sekolah rakyat bukan sekadar ruang kelas, tapi lingkungan belajar terintegrasi. Setiap sekolah dilengkapi fasilitas modern, lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium, dan ruang ekstrakurikuler. Sarana olahraga seperti lapangan sepak bola dan basket mendukung pertumbuhan fisik dan karakter siswa. Pasar rakyat di sekitar sekolah jadi pusat ekonomi dan pembelajaran kewirausahaan. Sekolah menjadi motor penggerak komunitas, bukan menara gading. Fasilitas lengkap mendorong siswa jadi kreator dan inovator. Perpustakaan dan laboratorium canggih mendukung pembelajaran abad 21. Sekolah rakyat mencetak generasi emas cerdas, sehat, matang, dan peduli sosial. Lingkungan sekolah yang hidup membangun karakter dan semangat gotong royong. Inilah sekolah impian yang kini jadi kenyataan. Gedung megah tak berarti tanpa guru hebat. Guru adalah jantung pendidikan, pembentuk karakter, dan inspirasi siswa. Pemerintah menyiapkan rekrutmen guru PPPK tahap 2025 untuk sekolah rakyat. Ribuan pendaftar, 2029 lolos seleksi administrasi, siap lanjut ke tahap berikutnya. Guru terpilih akan ditempatkan di seluruh Indonesia, sesuai lokasi sekolah baru. Menjadi guru di sekolah rakyat adalah panggilan jiwa dan pengabdian. Seleksi ketat mencari guru kreatif, inovatif, dan berdedikasi. Guru-guru ini akan jadi ujung tombak visi besar sekolah rakyat. Mereka adalah arsitek masa depan generasi penerus bangsa. Menjadi guru sekolah rakyat butuh perjuangan ekstra. Seleksi berlapis tes kompetensi, psikotes, tes bahasa Inggris, dan wawancara. 2 peserta kini berjuang di seleksi kompetensi tambahan, 5-9 Agustus 2025. Pengumuman kelulusan akhir pada 13 Agustus 2025, penentu masa depan mereka. Proses ketat ini memastikan hanya guru berkualitas, berdedikasi, dan berintegritas yang terpilih. Guru terpilih siap ditempatkan di seluruh Indonesia. Pemerintah serius memilih pendidik terbaik untuk generasi unggul. Mari dukung proses ini, agar hasilkan guru-guru inspiratif untuk masa depan bangsa. Membangun sekolah memang terlihat mudah di permukaan. Namun, memastikan setiap anak mau dan mampu bersekolah adalah tantangan yang jauh lebih besar dan kompleks. Di Pacitan, pembangunan fisik sekolah rakyat berjalan lancar, gedung-gedung baru berdiri megah di tengah pedesaan. Namun kenyataannya, jumlah pendaftar siswa baru masih sangat minim. Ruang kelas yang seharusnya penuh justru tampak lengang. Hanya 27 anak yang mendaftar dari target 100 siswa, angka yang jauh dari harapan. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka. Banyak remaja di Pacitan yang akhirnya memilih bekerja membantu orang tua di sawah atau pasar daripada melanjutkan sekolah. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, karena banyak keluarga yang merasa pendidikan bukan prioritas dibanding kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah bersama masyarakat setempat pun tak tinggal diam. Mereka gencar melakukan sosialisasi dan edukasi. Berbagai upaya dilakukan untuk meyakinkan para orang tua bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang yang sangat berharga. Tim relawan dan guru rela menempuh jarak jauh berkeliling dari desa ke desa demi mengajak anak-anak kembali ke bangku sekolah. Mereka juga melibatkan tokoh masyarakat dan agama agar pesan pentingnya pendidikan lebih mudah diterima dan dipahami. Kisah di Pacitan menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pembangunan fisik sekolah harus diiringi perubahan pola pikir masyarakat.
Sekolah rakyat tidak akan pernah berhasil tanpa dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan harus menjadi gerakan bersama, bukan sekadar proyek pemerintah yang berjalan sendiri. Mengubah mindset dan kebiasaan lama memang tidak mudah. Tapi itulah tantangan utama yang harus dihadapi bersama. Mari kita bersama-sama mendorong dan mendukung anak-anak Pacitan untuk kembali ke sekolah, demi masa depan yang lebih cerah. Karena masa depan mereka, dan masa depan bangsa, ada di tangan kita semua. 100 sekolah rakyat baru membawa dampak besar bagi siswa dan masyarakat. Akses pendidikan makin luas, anak di pelosok punya kesempatan yang sama. Ini wujud keadilan sosial dan pemerataan pendidikan. Sekolah modern dan guru berkualitas mencetak generasi cerdas, kreatif, dan berkarakter. Lulusan siap bersaing, jadi wirausahawan, pemimpin, dan pekerja kompeten. Fasilitas pendukung seperti pasar rakyat menggerakkan ekonomi lokal. Sekolah jadi pusat komunitas, menciptakan lingkungan yang dinamis dan sejahtera. Investasi pendidikan adalah investasi masa depan bangsa. Dalam 10-20 tahun, kita akan lihat generasi baru yang lebih terdidik dan optimis. Inilah buah manis yang akan dinikmati seluruh bangsa Indonesia. Proyek Sekolah Rakyat Tahap 2 adalah harapan besar pendidikan Indonesia. Keberhasilannya butuh dukungan dan pengawasan seluruh masyarakat. Mari awasi proses lelang dan pembangunan. Pastikan transparan dan bebas korupsi. Gunakan media sosial untuk menyuarakan aspirasi dan melaporkan kejanggalan. Orang tua dan tokoh masyarakat berperan penting memotivasi anak-anak bersekolah. Keberhasilan diukur dari semangat belajar anak-anak, bukan hanya gedung megah. Ini proyek bersama, bukan hanya milik pemerintah. Dukung dengan doa, tindakan, dan semangat pantang menyerah. Pastikan 100 gerbang masa depan benar-benar terbuka untuk anak-anak kita. Membangun sekolah berarti membangun harapan dan masa depan Indonesia. Pendidikan adalah urusan kita semua. Mari kawal bersama, demi Indonesia yang lebih adil, cerdas, dan sejahtera.